akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Cepet. Loh, sholat itu juga harus mikir makmumnya. Kalau makmumnya itu tua-tua jangan terlalu lama. Kayak Rasulullah itu mikir makmumnya. Apa Rasulullah pernah sholat terus baca surat Al-Lahab? Enggak pernah. Rasul itu loh nggak pernah, dan sahabat itu baca surat Al-Lahab ketika sholat nggak pernah. Jamaah nggak pernah. Kenapa? Karena anaknya Abu Lahab jadi makmum masuk Islam. Putri-putrinya, putra-putranya Abu Lahab masuk Islam. Terus tabayyada bila wa tab. Wah, bapakku. Rasul itu, sahabat Mu'ad itu pernah ngimami menggantikan Rasul. Saking senengnya yang dibaca pertama Al-Baqarah. Demo setelah Isya ke Rasul, ya Rasul, Mu'ad geblek ya Rasul. Kenapa? Mosok ngimami pakai Al-Baqarah? Iya. Apa? Mu'ad bener? Iya ya Rasul, saking senengnya. Jangan gitu, kepanjangan. Kulhu aja yang di belakang, ada yang mau ada yang mau apa. Loh, ini indah. Ini loh cara beragama ya Rasul. Jadi kalau kita ini usaha. Terus makanya kalau habis sholat para kiai, para ulama zikir. Kenapa? Karena sholatnya bocor, kepalanya inget ini, maka harus ditambal. Cara nambalnya pakai zikir, la ilallah. Kenapa gedek-gedek? Sahabat kalau zikir diem. Sahabat muridnya ulama, zikir diem, usul kepada Allah. Muridnya ulama jak diem ya tidur. Nah ini loh walja diukur dong. Puasa ya nggak langsung. Puasanya orang sana lebih khusyuk karena lihat padang pasir. Mana ada orang bikin makan padang pasir? Nggak ada. Sini keluar rumah lihat jambu. Makanya daripada kamu melek tidur. Nanti karena disuruh tidur, dalilnya apa Kiai? Naumuso imin tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus, kiainya sepi. Makanya kiainya ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan puasa dar. Maka Pak Polisi tolong bagi santri mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini bagian dari itu. Terus malamnya tuk-tik sahur ora sahur sak karepmu. Itu Indonesia. Terus halal kayak sekarang, halal ini Indonesia. Itu saking senengnya orang Indonesia disuruh puasa ini kan menyenangkan. Siapa yang nggak suka puasa? Puasa itu menyenangkan, dan puasa itu pakai dalil yang sangat serem. Dalil puasa itu kan serem. Gusti Allah sampai pakai alasan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu, bukan cuman kamu tok, ibaratnya kan gitu. Karena orang dulu juga disuruh puasa. Nabi Adam puasa ayamul bait ayamus sud. Nabi Idris puasa tidak bernyawa. Nabi Nuh motong kayu puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Musa di Gunung Tursina puasa. Nabi Dawud sehari tidak sehari iya puasa. Nabi Sulaiman puasa. Nabi Isa puasa. Bahkan Nabi Muhammad disuruh puasa. Makanya puasa itu semua orang kenal. Agama Zoroaster juga mengenal puasa. Agama Hindu namanya upawasa, tidak makan tidak minum persiapan moksa. Makanya Islam datang tidak makan tidak minum kok kayak upawasa, maka disebut bulan puasa. Orang Buddha juga disuruh puasa. Kalau pengen dapat kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa. Orang Yahudi kalau hari Yom Kippur puasa. Orang Nasrani kalau hari Jumat Agung sebelum Paskah puasa. Semuanya agama mengenal puasa. Apalagi orang Lombok hobinya puasa, makan pupus daun tok namanya ngidang. Ada puasa makan umbi-umbian ngerowot. Ada puasa makan putih-putihan mute. Ada puasa diem bisu. Ada puasa gandul ngampret. Ada puasa jalan ngedan.
Dan orang kita terlalu sering hobi puasa, pengen punya pacar cantik ditolak, puasa. Biasa aja puasa. Makanya nenek moyang kita hebat-hebat dulu karena rajin puasa. Bismillahirrahmanirrahim, sakit gigi sembuh. Begitu sekarang orang takut puasa, maka orang tidak ada yang kuat. Jangankan sama hewan, sama melinjo takut. Ini melinjo ndak samurat. Ini santan enggak kolesterol. Begitu masuk rumah sakit sama dokter disuruh puasa. Lah itu makanya terus pakai halal bihalal saking senengnya. Ya, orang Indonesia biasa begitu. Ajarannya satu, banyak tapi variasinya indah. Haji, orang Indonesia, orang Nusantara haji, nggak bisa langsung ke Mekah, ngantrinya 20 tahun. Maka sebelum ke sana latihan dulu di alun-alun Lombok Barat. Lambai kalema saja. Ka'bahnya triplek, ya kan gitu. Terus sama Profesor Masnun diantar semua ke asrama haji. Yang pergi ke asrama masuk asrama, yang ngantarkan belok kebun binatang kan biasa. Itu Indonesia. Ya itu ahli sunnah wal jangan usah ribet. Rasul kita nggak ketemu, maka diajari solawatan. Solawat yang dipakai namanya solawatan. Yasin yang dipakai namanya yasinan. Tahlil yang dipakai namanya tahlilan. Karena orang Indonesia pakai sesuatu akhirannya sarung belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Aku punya tahlil, tapi kalau tahlilan nggak mau, berarti kamu punya katok, nggak mau katokan. Itu aja, punya sarung nggak mau sarungan. Loh, maka kita punya solawatan. Ada yang marhaban ya nurul ali, marhaban. Ini santri yang muda, yang tuwek. Halo ya Nabi, salam alaika. Yang tua biasa. Kalau ibu-ibu, ya Rasulullah salamun alaik. Ibu-ibu hafal tuh Bu? Ya Rafi Asyam Fatayyaji Ya Uailal Jud Ya Uailal Jud Ya Uailal Jud wal duhai senangnya pengantin baru santri. Lah ini muridnya ulama yang di Lombok, yang di Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak. Ya itu yang di Jawa. Yang di Sunda ya Rasulullah salamun alaik. Es lilin mah cece Sunda. Yang orang Banjarmasin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wa daraji fatayaje rotal alami ya uhailal ju diwal karomi kota baru gunungnya Bamega. Lah itu kalau tidak muridnya ulama nggak bisa. Makanya begitu Habib Syekh datang Habsyian, orang-orang sini sudah cinta sama Rasul, sudah cinta. Makanya sholawatan ya nana ya nana. Oh terputer ada gendera sleng ya naik. Nah akhirnya yang tidak mau sholawatan nggak punya mahabbah, nggak punya cinta. Akhirnya selalu protes. Apa? Sholawatan kok pakai joget? Lah ini cinta. Cinta itu joget biasa. Ketemu pacar jauh, yes. Nah, kita pun akhirnya ketemu, yes ya, nah, biasa. Apa kalimat sholawat itu berlebihan? Anta syamsun, anta badrun. Itu berlebihan loh. Cinta dari dulu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama.